Kita masih membahas terkait dengan bagaimana nasib dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada serentak 2024 karena memang berdasarkan apa yang tadi sudah disetujui oleh Balik akan membawa ke paripurna esok hari. Kita akan lihat bola panasnya seperti apa besok tentunya ya. Saya langsung ke Gus Romli kembali. Gus Romli, jika pemerintah dan juga DPR pada akhirnya ini nantinya sepakat untuk bisa menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara yang berbeda, apa kemudian selain tadi ada nota keberatan ataupun juga tadi yang sudah disusun atau nota penolakan yang tentunya jika nanti ini dibawa ke paripurna begitu, apa kemudian langkah hukum yang akan dilakukan oleh PDI sendiri, Gus Romli? Ya, tadi saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mengawal putusan MK itu sampai titik darah penghabisan. Karena ini terkait dengan konstitusi itu sendiri. Ini bukan soal tentang partai politik, bukan soal PDI Perjuangan, bukan soal calon gubernur, bupati tertentu, tapi ini adalah tegaknya konstitusi. Saya tadi ingin menyatakan penegasan dan dukungan apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda, bahwa apa yang dilakukan oleh Balik saat ini merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu merupakan istilah yang luar biasa menurut saya. Dan saya juga melihat ini juga semacam pembajakan. Ya, mereka memang merasa punya kewenangan untuk membuat undang-undang. Kayak orang yang bajak pesawat, dia dapat tiket jadi punya hak untuk naik pesawat, tapi kan tujuannya itu buruk. Bukan untuk menumpang secara damai sampai kepada tujuan, tapi ada rencana-rencana jahat yang mereka lakukan, melakukan bom bunuh diri atau membajak pesawat. Nah, ini yang disebut saat ini yang dilakukan oleh para Balik calon DPR RI yang di Balik itu. Karena kalau kita bicara kewenangan DPR ya memang punya kewenangan untuk membuat undang-undang. Tapi ingat bahwa undang-undang yang dibikin itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, kewenangan yang soal mana bertentangan dengan konstitusi yang mana? Itulah Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangannya DPR. Karena itu apa yang mereka putuskan di Balik itu merupakan peraturan, merupakan RUU yang ilegal. Nah, ini saya katakan saya bukan ahli hukum tata negara, tapi saya ingin mengutip ya dari mereka, dari para ahli tata negara, apa yang menjadi putusan MK, termasuk juga disampaikan tadi oleh Prof. Juanda, termasuk juga kutipan dari Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa ketika sudah ada putusan MK, maka sudah menganulir dari putusan MA. Dan tadi sudah dijelaskan secara bernas, secara jelas oleh Prof. Juanda. Jadi kami di PDI Perjuangan akan mengawal secara sungguh-sungguh putusan MK karena itu terkait dengan konstitusi, tentang penegakan konstitusi kita. Kalau bukan kita yang bela konstitusi itu siapa lagi? Akan terus mengawal begitu ya Gus Romli ya. Tapi saya mendapatkan kabar bahwasanya besok Bu Mega akan tetap mengacu pada putusan dari Mahkamah Konstitusi dan juga akan mengumumkan begitu nama-nama dari calon kepala daerah baik tingkat gubernur maupun wali kota dan juga para bupati dan juga calon bupati begitu. Apakah benar ini kemudian sebagai langkah tegas dari PDI kemudian untuk bisa berpacu tentunya dengan sidang paripurna yang akan dilaksanakan esok hari atau seperti apa sebetulnya Gus Romli? Betul. Sebagai bagian dari penerimaan dan penghormatan PDI Perjuangan terhadap putusan MK, maka besok Ibu Mega akan mengumumkan 164 calon kepala daerah berdasarkan kriteria yang sudah diputuskan oleh MK. Ini bagian dari pelaksanaan dari putusan MK. Dan kita harus fair lah. Pada saat Pilpres ya, kami kan merasa dirugikan, pihak yang dirugikan oleh putusan MK waktu itu ketika menggolkan yang namanya Gibran. Tapi kan kami kan tidak melakukan tindakan-tindakan yang curang atau pengkhianatan. Yang mau manis mau pahit harus diterima. Dan seperti disampaikan oleh Mas Ilham tadi itu kan jelas. Padahal waktu itu juga KPU belum mengubah yang namanya PKPU langsung menetapkan, langsung menerima Gibran. Nah, sekarang kok tiba-tiba DPR ini melakukan manuver yang dimotori oleh Kim Plus ya, untuk melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi, melawan Mahkamah Konstitusi, melakukan pembegalan terhadap putusan MK. Ini yang kami lihat mereka tidak fair, mereka tidak adil ya. Ketika ada putusan MK yang merugikan mereka melakukan perlawanan. Tapi ketika menguntungkan pihak para politisi itu yang di Kim itu, mereka langsung cepat-cepat melaksanakan seperti yang terjadi pada saat
Pilpres. Baik. Jadi ini kita lihat Ya. bahwa ada rencana-rencana jahat, tindakan-tindakan jahat yang dimotori oleh politisi-politisi dari Kimplas untuk melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Oke, Gitu, Mas. baik. Jadi tidak hanya nota keberatan yang diajukan, lalu juga esok hari Bu Mega nanti rencananya akan mengumumkan 164 calon kepala daerah, baik itu tingkat Ya. provinsi, kabupaten dan juga Ya. kota ini sebagai bentuk dan juga berdasarkan ini putusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya akan ke Bu Greg. Ya. Bu Greg melihat bagaimana dinamika yang terjadi di balik tadi. PDI tentunya berbeda dengan hampir sebagian besar dari partai politik di DPR dan juga langkah tegas ini sepertinya dari PDI besok akan mengumumkan 164 calon kepala daerah dan juga nota keberatan yang juga diajukan oleh PDI. Pertama ini kan kita seperti kembali ke nuansa Orde Baru. Pada saat itu ya memang PDI yang melakukan oposisi kan. Meskipun tidak PDI secara formal kan. Karena Ya. PDI perjuangannya kan belum adanya PDI kan. Jadi dejavu Orde Baru. Ya siklus 30 tahunan kali ya. Jadi ya sekarang situasinya begitu. Partai-partai yang memutuskan itu juga sebagian besarnya kan memang partai-partai yang ikut Orde Baru saat itu kan. Ada Golkar, ada Gerindra gitu ya, ada Nasdem juga. Itu kan bagian dari produk Orde Baru itu gitu ya. Jadi ini kita kelihatannya begitu tuh sekarang ini suasananya gitu. Dan di Orde Baru itu nggak penting aturan, yang penting itu tujuan. Jadi kalau tujuan udah begini ya aturannya ngikut. Jadi bukan kita yang ikut aturan, tapi aturan lah yang ikut mereka gitu loh kira-kira. Nah suasana kan gitu sekarang terjadi. Nah saya kira apa yang dilakukan oleh PDI itu mungkin juga mengulang siklus 30 tahunan itu ya. PDI akan melakukan perlawanan terhadap situasi yang kayak begini. Itu satu. Nah yang kedua, apa yang dilakukan oleh DPR saat ini itu juga memberi pelajaran yang tidak elok kepada masyarakat. Kenapa gitu? Karena masyarakatnya juga bisa kemudian mengatakan kita pilih yang mana nih? Ya. Putusan MK apa putusan DPR gitu. Jadi loh. tidak ada penyelenggara yang bingung, tapi Hah? juga kita Loh, sebagai iya masyarakat dong, yang bingung iya. begitu Kan ya. itu juga kan. Ini mau ikut putusan MK apa putusan DPR? Oke. Kan dua-duanya sama produk hukum. Yang kekuatannya juga sama. Ya. Ya, bahkan pada tingkat tertentu putusan MK itu membatalkan produk undang-undang yang dibuat oleh DPR. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu tinggal kita sekarang milih kira-kira gitu. Saya mau ikut putusan MK aja deh gitu ya. Misalnya nggak putusan DPR yang DPR, terbaru. balik ya. Nanti DPR-nya akan marah-marah. Ikut undang-undang dong. Lah, kan undang-undangnya menyalahi putusan MK. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, maksud saya tindakan yang dilakukan oleh DPR ini memberi implikasi pendidikan politik yang tidak elok bagi masyarakat. Karena masyarakat sekarang ya itu tadi. Nah, saya tinggal milih aja deh mana yang paling yang paling nguntungin saya gitu, produk MK apa produk DPR gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, pernyataan yang membanding-bandingkan putusan MK dengan Mahkamah Agung itu menurut saya juga tidak elok karena seolah-olah mempertentangkan dua putusan itu. Padahal kan semestinya seperti tadi udah dijelaskan oleh Prof. Juanda ya, putusan itu tidak ada yang bertentangan. Ya. Putusan itu ya saling mengkoreksi. Dan itu biasa dalam prosedur hukum kan. Bahwa putusan MA mengkoreksi putusan KPU, dalam ini PKPU, is okay. Putusan dari MA itu lalu dikoreksi kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam derajat undang-undangnya. Itulah memang prosesnya gitu. Dan itu wewenangnya memang Dan begitu. itu wewenangnya. Jadi ini istilah tadi sudah disebutkan oleh Prof. Juanda. Lalu yang dipegang yang mana? Ya putusan terakhir. Apa putusan terakhir itu kembali ke PKPU seperti awalnya. Oke. Bahwa penghitungan syarat minimal usia itu adalah ketika yang bersangkutan melakukan pendaftaran. Nah di situ tuh kan. Nah oleh dengan sendirinya tidak ada yang bertentangan. Tidak ada, oh kita mau milih opsi MA enggak? Atau opsi MK? Enggak. Anda harus milih opsi MK karena MK adalah lembaga yang mengkoreksi undang-undang, bukan mengkoreksi putusan PKPU. MA itu hanya mengkoreksi putusan PKPU. Nah di atas PKPU itu ada undang-undang. Nah undang-undang itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Kan logikanya jalan aja. Benar yang disebutkan oleh Prof tadi. Nggak butuh ahli hukum untuk memahami itu. Ini soal logika saja kan. Soal logika saja. Iya Ya, kan ibaratnya begini. Kita lah berorganisasi kan. Oke. Peraturan ranting dikalahkan oleh siapa? Ya dikalahkan oleh putusan cabang. Cabang, ya. Cabang diputuskan daerah atau wilayah. Ya. Wilayah diputuskan oleh pusat.
begitulah berjenjang. Jadi putusan Mahkamah Agung yang mengkoreksi PKPU di bawah undang-undang itu, ya tentu saja dengan sendirinya batal karena undang-undangnya udah dirubah oleh MK. Oke. Itu loh kira-kira, itu dengan sendirinya putusan itu batal, gitu loh kira. Karena undang-undangnya sendiri udah diputuskan lain oleh MK. Kembali lagi soal logika berpikir begitu ya. Nah, apa yang saya kembali ke politiknya, itu yang terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita kemudian diajarkan kalau ada putusan lembaga negara, tinggal kita milih kok. Oke. Ya kan? Mau yang enaknya bagi kita aja. Yang nggak enak ya biarkan orang lain. Apa akibatnya kemudian? Ya negara tanpa aturan. Itu satu tuh. Nah yang kedua, yang kalau saya sendiri sih, mengapa Pak Jokowi membiarkan suasana ini terjadi di ujung kekuasaannya? Mestinya kan kita menyambut ujung kekuasaan presiden itu kan mestinya dengan riang gembira kan? Bukan dengan persoalan-persoalan seperti yang sekarang, carut-marutnya luar biasa. Lagi-lagi ini loh kali pertama ya dalam sejarah reformasi kekuasaan berujung dengan keributan yang seperti sekarang. Oke. Ya, ini bukan soal kepuasan, tapi ini udah persoalan konstitusi. Bung Rey. Dan punya potensi berimplikasi kepada pemerintahan setelahnya. Setelahnya, itu ya. Oke, nanti saya akan putarkan kembali. Saya akan minta teman-teman untuk bisa memutarkan kembali cuplikan tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum itu saya ke Prof. Juanda. Artinya Prof. Juanda, kalau berbicara terkait apa yang sudah dilakukan, publik juga merespon. Ekspresi publik mengeluarkan gambar peringatan darurat terkait dengan apa yang berlangsung pada hari ini di Balek begitu. Dan juga tadi PDI juga akan mengumumkan 164 calon kepala daerah yang besok akan diumumkan begitu. Apa berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi? Saya berharap nggak diumumkan saja oleh PDI Perjuangan. Tapi langsung didaftarkan mereka sesuai dengan putusan MK itu kan. Oke, baik. Itu baru keren. Ini juga usulan juga dari Bung Rey begitu. Anda melihat kalau mereka percaya bahwa putusan MK itu bukan percaya, kalau mereka meyakini bahwa putusan MK itu yang harus dilaksanakan, ya memang harus mereka contohkan. Ini aja. Oke. Berarti sebelum ke Prof. Juanda, saya akan ke Gus Romli. Gus Romli melihat usulan dari Bung Rey seperti apa nih? Iya, nanti tanggal 27. Kan mulai buka. Iya. Tanggal 27 kita daftar barang-barang berdasarkan putusan MK. Baik. Tanggal 27. Tanggal 27. Berarti memang menunggu begitu ya. Kan dinamikanya masih terus berlangsung. Prof. Juanda, tanggapan Anda? Kan, yang mana ini? Terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Rey. Ya saya kira kan benar dalam konteks politik, dalam konteks hukum tata negaranya sudah clear ya bahwa ketika putusan MK itu dibacakan ya maka pada saat itulah dia berlaku ya dan erga omnes berlaku untuk semua, untuk publik. Nah oleh karena itu ketika misalnya PDI Perjuangan ingin mengumumkan besok, ya saya kira itu sudah di jalan yang benar. Sudah jalan sesuai dengan keputusan dari MK. Karena merujuk pada misalnya begini, ketika misalnya di satu tempat katakanlah DKI ya, DKI itu kalau merujuk kepada undang-undang yang sebelum ada putusan MK, maka PDI Perjuangan tidak berwenang atau memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon. Ya. Nah dengan demikian besok misalnya diumumkan berarti merujuk kepada putusan MK maka PDI Perjuangan mengajukan pasangan calon misalnya, berarti merujuk pada putusan MK. Nah ketika itu dilaksanakan maka terus melanjutkan dengan pendaftaran misalnya. Nah saya kira itu benar, memang logika konstitusi, logika orang hukumnya ya sudah tepat sekali. Nah tinggal problemnya kan ini kan dirusaki oleh adanya manuver-manuver ya kawan-kawan yang di Balek atau di DPR sekarang ini. Oleh karena itu kalau memang PDI Perjuangan memang ingin untuk menindaklanjuti konsisten dengan putusan MK dan itulah yang ada, saya kira mungkin bukan hanya PDI Perjuangan ya, seluruh partai-partai politik yang selama ini dianggap tidak memenuhi syarat dengan ada putusan dia jadinya memenuhi syarat itu akan melakukan hal yang sama. Saya kira tidak salah dan itu sebenarnya adalah KPU nanti harus menerima, saya kira. Jadi tidak melanggar kalau meskipun besok sudah disahkan di paripurna begitu ini loh, revisi undang-undangnya ini. Dan ini loh Bung, jadi partai-partai yang sekarang non parlemen itu kalau mereka kumpul terdapat 7,5% suara, mereka berhak mengajukannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Oke. Kan nggak ada yang dilanggar.
Ya kan ini kan putusan MK sudah berlaku, final and binding. Oke. Dan ingat ya, walaupun ini katakan draft baru rancangan belum disahkan. Ya, belum disetujui, belum disahkan, ya kan? Walaupun saya berpikir dengan kejadian ini tadi, ini seharusnya 30 hari wewenangnya paling lambat presiden akan setelah disetujui diketok palu ya. Nah, ini bisa saja 2 hari sudah disetujui. Bisa. Udah tanda tangan. Sudah tanda tangan ya. Ya, kalau artinya Prof, kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya, memang seperti sebuah desain. Nah, ini sebuah kerja. Betul. Yang ini gitu loh. Karena selama ini proses pembuatan undang-undang tidak pernah secepat itu. Tidak secepat itu. Nah, ini kita berharap, kita mengingatkan ya yang terhormat Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan itu. Ingatlah rakyat menanti untuk taat kepada keputusan MK. Kita hanya mengimbau, gitu loh. Ya, jadi tolong, walaupun DPR-nya memang melakukan sebuah gerakan secepat kilat, ya 24 jam kurang sudah melakukan sebuah tadi bilang apa tadi pertempuran. Ini kan saya kira kita menghimbau sebagai rakyat, sebagai warga negara, Pak Jokowi yang terhormat, tolong ya jangan dieksekusi untuk disahkan, dan tentu melalui kementerian yang terkait jangan dimasukkan dalam lembaran negara. Sudah direspon oleh Pak Jokowi. Kita akan putarkan. Ini adalah respon Kepala Negara Presiden Joko Widodo terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada serentak 2024 berikut ini. DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sudah jelas artinya ini Mas Ilham, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi, karena ini kan praktek seperti ini kan juga menimbulkan banyak prasangka di publik begitu. Ada yang bilang bahwasanya ini penjagalan partai politik tertentu, ada yang bilang ini pelolosan sosok-sosok tertentu, karena ada juga putra bungsu Presiden Jokowi juga akan ikut kontestasi di Pilkada serentak 2024. Saya kira dengan praktek-praktek seperti ini gitu ya, saya kira sudah terang benderang bahwa ada agenda yang harus diselamatkan dalam konteks kemudian setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena cepat sekali gitu ya, dan kemudian koalisi ini bekerja dengan dengan sangat sistematis gitu ya, mengumpulkan kalau gini pengalaman saya di DPR ya, dalam proses pembuatan PKPU misalnya ketika saya konsultasi itu pernah kemudian dibubarkan karena ketidakhadiran dari anggota DPR. Tetapi kemudian sekarang untuk membuat pembuatan undang-undang itu tiba-tiba semua hadir, semua merasa penting untuk kemudian dibuat undang-undang ini untuk quote and quote melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah tentu ini ada agenda penting. Padahal sebetulnya pertanyaannya apa sih yang darurat dari putusan Mahkamah Konstitusi? Nah itu dia, apa itu tidak ada yang darurat sebetulnya dari pembuatan undang-undang ini tidak ada darurat. Jadi saya kira ini masyarakat tidak bodoh lagi ya, artinya kami dari masyarakat sipil ingin menyatakan bahwa ini adalah ada upaya pembangkangan konstitusi. Saya kira bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya kita untuk menghormati, jika kita menjalankannya, upaya kita untuk menghormati konstitusi itu sendiri. Bagian dari bagaimana kita bernegara, bagaimana kemudian kita patuh dan taat kepada hukum tata negara kita. Nah ini adalah harusnya dimulai dari partai politik, dimulai dari anggota parlemen, tapi malah yang terjadi sebaliknya. Yang memunculkan ini adalah membuat perilaku yang jelek ini adalah parlemen itu sendiri. Nah saya kira ini presiden buruk dan pertama kali dalam sejarah kita setelah reformasi. Sebelumnya kita disclaimer dulu karena memang sudah mengundang beberapa perwakilan dari Balek maupun dari Kimples ataupun dari pemerintah, namun sampai dengan malam hari ini tidak ada satupun yang mencoba untuk bersedia untuk diskusi di malam hari ini begitu. Kembali saya akan Bung Rey, artinya Anda mengartikan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Jokowi, apakah ini cukup begitu? Tadi sudah menjawab diskusi kita di malam hari ini. Saya kira kalau Pak Jokowi ditanya, kita sudah ngerti juga lah bakal apa jawabannya. Hal yang biasa begitu yang terjadi. Nggak berkembang-kembang dari dahulu ya kan. Kita menghormati ya. Kalau mau menghormati ya jangan diubah dengan kayak begitu dong.
putusan MK itu, ya kan. Nah, kalau mau revisinya, ya revisinya itu tinggal memasukkan poin-poin MK, nggak perlu ditafsirkan lagi oleh DPR. Karena memang di dalam putusan MK itu menurut saya nggak perlu ada yang ditafsirkan. Ini kan mereka tafsirkan, bukan hanya tafsirkan tapi dibanding-bandingkan. Bukan dibanding dan bukan tafsir, Bang Rey. Tetapi berbeda. Nah itu dia makanya. Bukan tafsir lagi. Yang tafsir itu berbeda dengan putusan MK-nya. Iya. Nah itu yang kita sebutkan tadi. Jadi presiden sebagai kepala negara justru yang sebetulnya menjadi salah satu fondasi untuk dengan teguh menegakkan konstitusi. Itu putusan MK harus dihormati. Nggak boleh ditaati. Kalau mau dimasukkan silakan masukkan poinnya ke ke pasal-pasal. Tanpa harus tadi misalnya apa istilahnya Prof, ditaati lagi ya kan? Dan sebagainya nggak bisa gitu. Itu pertama tuh. Nah yang kedua kan ada usulan Prof tadi. Untuk menunjukkan apakah presiden berkenan untuk menjaga konstitusi, ya salah satunya adalah tidak buru-buru menandatangani putusan itu. Nah, artinya itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga yang tentu saja menurut saya perlu, saya lihat putusan ini dibuat sebetulnya untuk tidak jangka panjang. Jadi ini hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek. Pertama, saya mengatakan begini, putusan itu banyak sekali lubangnya untuk digugat orang ke Mahkamah Konstitusi, baik prosedurnya maupun substansinya. Nah, dan memang disengaja karena targetnya sebetulnya bukan jangka panjang, tapi jangka pendek. Itu yang kedua. Nah, yang pertama, jadi targetnya banyak lubangnya. Yang kedua, Anda bisa bayangkan, putusan ini kan sebetulnya menguntungkan partai-partai menengah ke bawah nih. Ya, di situ ada PAN, ada Demokrat, ada Nasdem, ada mungkin PKS ya. Kenapa saya katakan menguntungkan? Karena putusan MK itu membuat mereka mandiri untuk menentukan calon mereka di masa mendatang. Dan mengurangi lawan kota kosong begitu Bung Rey? Itu kita bicara kepentingan mereka aja dulu gitu maksud saya ya. Kenapa gitu? Karena kalau kita masih pakai 20%, selamanya partai-partai ini ngekor aja ke partai besar. Selamanya. Dan tidak bisa mengusung. Enggak akan bisa. Mereka sendiri yang paling penting. Hanya yang mungkin bisa melakukan itu ikut partai Gerindra, ikut partai Golkar, ikut partai PDI. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Tapi dengan putusan ini, daya tawar mereka sebetulnya menjadi lebih tinggi. Kalau Anda macam-macam kita calonkan sendiri loh. Nah yang kedua kan menguntungkan kader karena proses regenerasi terjadi. Nah oleh karena itulah saya melihat putusan yang mereka buat ini dirancang memang jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Untuk pilkada ini demi kepentingan siapa? Ya kalau saya menyebutnya kepentingan oligarki yang di backup oleh dinasti politik. Tapi menurut saya sebelum ini ditutup ya. Sebelum ini ditutup, tapi tahan dulu Prof. Nanti kita akan ada di sesi selanjutnya, segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan sapa Buya Gus Pardigal sudah bergabung bersama kami perwakilan dari Balek. Buya, selamat malam Buya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Saya akan minta tanggapan nanti dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Rey, lalu juga Prof. Juanda dan juga Mas Ilham, serta yang sudah tersambung via daring juga Gus Romli. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Fokus Sergei TVRI, kami kembali saat lagi.